Sulit Air. Sekilas tentang nagari Sulit Air. Sahabat, Sulit Air hanyalah sebuah desa jauh di pelosok rimba Minangkabau. Hampir 100 km ditempuh dari kota Padang, Sumatera Barat. Negerinya cukup gersang, apalagi airnya banyak yang tidak ditemukan. Namun jangan sangka dulu, jika membayangkan negerinya sangat keterbelakangan dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya yang ada di nagari Minangkabau. Jauh desanya, namun dalam hal merangkul warganya pulang basamo, banyak belajar desa-desa lainnya di ranah Minang ke nagari ini. Nah sobat, Sulit Air memang airnya sulit, meskipun begitu orang-orangnya di rantau sangat solid. Sulit Air luasnya hampir 80 km persegi dan desa ini berada di utara kota Solo. Tidak usah khawatir, jalan masuknya ada dari 3 penjuru mata angin. Pertama dari utara arah kota Bukit Tinggi bisa melewati jembatan Ombilin. Sebelah kiri ada jalan 17 km lagi melintasi nagari Bukit Kandung. Kedua, dari barat arah Kabupaten Solo melewati melalui jalan lintas Sumatera. Ketika sampai, kelihatanlah Danau Singkara. Ada lintas jalan ke kanan sepanjang 16 km ke atas melewati rumah Bapak Suhardi Alius, Kepala BNPT, yakni Nagari Tanjung Alai. Nah sobat, ketiga dari selatan kota Solo melintasi pacuan kuda Ampang Kualo, ada 28 km menuju desanya Bapak Rainal Rais ini. Nah sahabat, apa yang membuat nagari atau desa ini menjadi percontohan buat desa-desa yang lainnya? Wow, SAS. Tapi ini bukan badan intelijen rahasia dari Britania sana loh. SAS di sini adalah kependekan dari SAS, Sulit Air Sepakat. Sebuah perkumpulan raya untuk seluruh masyarakat desa Sulit Air di perantauan, disatukan oleh paguyuban SAS ini. Sekilas tentang SAS, berdiri pada tahun 1970 di Villa Keluarga Zainal Abidin Ahmad, merupakan salah satu wakil ketua parlementer RI pada tahun 1950-an. Nah sobat, pada awalnya SAS lebih berorientasi untuk mengumpulkan masyarakat perantauannya yang bertebaran saat ini hampir 90 cabang SAS di seluruh Indonesia dan berada di 2 benua Asia dan Australia. Selain itu, SAS berkolaborasi bersama para perantau-perantau sukses plus dermawan untuk sebagian hartanya dibangun ke kampung halaman Sulit Air. Nah, sekarang SAS menjadi bagian tidak terpisahkan bersama nagari Sulit Air. Dan jika menyebut SAS, berarti dia adalah orang Sulit Air, termasuk salah satu tokoh nasional kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat, Bapak Oso atau Osman Sabta Odang, adalah keturunan dari nagari Sulit Air. Sahabat, pusat desa atau orang awak menyebut nagari berlokasi di Balai Lamo, Jorong Koto Gadang, berjarak 7 km dari pesantren Gontor 11. Desanya kecil, punya hari jadi. Nggak salah tuh. Nah, biasanya kota-kota besar minimal kabupaten meriwayatkan hari ulang tahunnya. Ini hanya sebuah desa atau kelurahan yang memiliki 13 RT berpenduduk 7.000 jiwa. Namun, berusaha untuk mengulang, mengingat kembali masa lalu negerinya menjadi sebuah pelajaran untuk anak cucu di kemudian hari. Dari manakah hajasa
atau hari jadi Nagari Sulit Air ini berpatokan? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau didalami flashback, dilihat dan dianalisis oleh sejarawan dari Sulit Air serta peristiwa yang ada di Minangkabau saat ini, sebagian orang menyebutnya cikal bakalnya meletusnya Perang Padri bermula dari sini. Di mana waktu itu tahun 1820-an, peralihan kekuasaan jajahan terhadap pribumi Minangkabau dilakukan oleh tentara Inggris Raya menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda. Tentara Kompeni dengan gagahnya menempatkan pasukan artileri dan salah satu benteng pertama di Nagari Simawang. Kenapa Sulit Air berjarak 20 km ikut diserang? Satu pertanyaan lagi, karena desa ini terdapat embrio-embrio pejuang Padri yang tidak mau tunduk terhadap kesepakatan para raja dan penjajah pada waktu itu. Di desa ini pula, dormitori Padri berkumpul. Bala tentara yang lengkap, Belanda berulang kali menggempurnya, hingga terjadi tewasnya kedua belah pihak cukup banyak. Dari sinilah para sejarawan Sulit Air mengangkat momen gempuran Belanda menjadi sebuah ingatan di kemudian hari. Ketuk palu hari jadi desa SAS ini sudah dilakukan 2 tahun yang lalu pada Mukernas SAS di Sulit Air, yakni tahun 2015. Dan ini adalah peringatan kedua setelah yang pertama pada tahun 2016 silam. Hari jadi ke-196 ini seyogianya menjadikan negeri ini tetap bersatu dan menjadi sebuah pijakan meraih kemakmuran di masa yang akan datang. Hari jadi kali ini banyak diwarnai berbagai kegiatan seperti perlombaan hafiz Al-Quran, lomba futsal, lomba senam antar jorong. Selain peringatan yang akan jatuh sebentar, juga diisi dalam bentuk event besar, yakni Tour de Sulit Air. 10 km pelaksananya oleh majalah Bandara. Nah, sobat, wahana berolahraga melintasi alam nagari ini plus mendapatkan door prize dan berbagai hadiah lainnya senilai total 100 juta rupiah. Eventnya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 April 2017. Silahkan mendaftar atau langsung ke Sulit Air ke Sekretariat Kantor Wali Nagari Balai Lampung. Sahabat, ada pameo slogan yang menjadi renungan untuk negeri ini. Bersatu kita maju, bercerai kita malu. Jika masih buta tentang desanya, silahkan Anda mampir ke Sulit Air.